Sungguhlah sedap gulai rendang. Rendang dijual di mana-mana. Om Ameng sengaja kita undang untuk menjelaskan Batam tektonik. Baik, salam olahraga khususnya sport mania yang ada di Kepulauan Riau dan Kota Batam. Ameng, kembali lagi bersama saya di podcast Yudi Batam. Masih seputar olahraga, Pak Ameng. Ya. Tapi untuk podcast kali ini kita berbincang-bincang bercakap-cakap tentang Kepulauan Melayu hilang bercakap bola tampar ya, bola voli. Dan spotnya saya sengaja mengundang sahabat saya yang luar biasa. Beliau pelaku penggiat olahraga bola voli di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, yang saya mengikuti beliau cukup lama, dari mungkin beliau masih eksis sebagai atlet pemain, sampai sekarang juga masih sepak terjangnya di dunia bola voli ini masih bisa kita ikuti bersama. Nanti mungkin lebih jelasnya kita berbincang-bincang bercakap-cakap dengan beliau. Apa kabar tentang bola voli Kepri dan Batam khususnya ya Pak ya. Nah mungkin sebelum panjang lebar, beliau lebih akrab dipanggil di lapangan Om Ameng ya, Om Ameng. Jadi izin saya panggil Om Ameng ya, karena memang saya dengar dari cerita-cerita orang Korea, mana nih Om Ameng? Boleh Om Ameng. Om Ameng di lapangan beliau lebih akrab disapa dengan Om Ameng ya, gitu ya. Baik, Om Ameng, sebagai pembuka dari saya pada podcast kali ini saya sudah cukup. Dan selanjutnya kami persilakan Om Ameng Ya. untuk memperkenalkan diri juga, karena kita tadi di awal saya menyampaikan akan membahas tentang kegiatan pembinaan di Batam Tektonik, sekaligus juga menjelaskan sedikit tentang Batam Tektonik. Silakan Om Ameng. Baik, terima kasih Pak Yudi atas undangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Perkenalkan nama saya Rianto. Nama asli ya? Ya, Rianto, nama asli dipanggil biasanya di lapangan Om Ameng. Makilan akrab ya? Glamour. Siap. Usia 58 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini masih aktif untuk membina anak-anak. Kelahiran di Jambi, di Batam sudah hampir 32 tahun. Wah, luar biasa. 32 tahun. Hari ini kalau cerita poli sampai hari ini 38 tahun saya. Berarti ini dunia voli. Yang lain yang perlu disampaikan perkenalannya tentang Batam Tektonik tadi yang saya Tektonik yang poin 2 ya. Asal-muasal lahirnya klub Batam Tektonik itu adalah pada saat ada event. Saya tidak aktif lagi di tahun 2000 sebagai atlet. sebagai atlet, tidak aktif lagi di tahun 2000 stop. Kebetulan ada kontrak 2010 tuan rumahnya ada Batam. Sudah Kepri ya? Sudah Kepri. Oh, Sudah Kepri. Kita tuan rumah, ada teman-teman aja. Ayo gabung yuk. Bawa tim putri. Waktu itu Pak Julius sama Pak Bin. ya. Teman saya ditulis. Yang orang kita timur? Iya, Papua. Iya, iya. Kita. Itu saya diajak oleh teman-teman untuk bergabung di dalam tim Porpro, yaitu wakili Batam di tim putri. Putrinya 2010 Om Ameng ya. Waktu itu memang kita gagal ya. Waktu itu pembinaan belum ada. Baru mulai. Baru mulai. Di tahun 2010 itu juga kita gagal, tidak ada dapat medali, hanya perunggu. Jadi Karena kita mencari pemain itu susah di Batam waktu itu. Tidak ada pembinaan klub-klubnya. Seiring waktu 2010, 2011 itulah Pak Milis tadi, ayo
kita bangun yuk klub. Oke. Nah, kita latihan di klub belum ada di base camp Batu Cita Kontraktor pertama kali. Kapolri 2011 ya. Nah, disitulah tercetus Pak Lilio, saya kita bangun klub. Namanya itu waktu itu masih belum ada itu ya. Nah, dapat informasi kita ke Bandung. Yang namanya klub Bandung Tektona. Betul, Bandung Tektona Ya, ya. Bandung Tektona kita ketemu sama pemilik Bandung Tektona yaitu Pak Dandi Salinsi, pemilik. Atas saling dia juga tertentu saat itu namanya klub Bandung Tektona. 2011. Jadi 2011 itu, nah, 2011 itulah kita dibentuk teman-teman Pak Julius, Pak Hidayat, almarhum Pak Suhabi, Pak Ibnu, saya sendiri sebagai pendiri tertentu yang namanya Bandung Tektona. tim pendiri Batak Tektona. Ya, Oke, sedikit saya potong ini, Om Ameng. Jadi cerita Batak Tektona itu, ya saya sempat mendengar ada nama Bandung Tektona. Ini apakah cabang ya. dari pusat pembinaan bola voli Bandung Tektona yang di Bandung sana, sehingga didirikan juga di sini Batak Tektona, atau hanya terinspirasi nama saja? Ya, Oke. waktu itu Pak Dadi Ya. menyampaikan, hey, kamu coba buka aja yang namanya grup namanya Batak Tektona Ya. di Batam. Oke. Kamu lanjut saja. Kalau memang ada pembinaan lanjutkan sana. Kamu bangun di sana. Nah, itulah kita. Namanya grup Batak Tektona. Bukan cabang ya? Bukan cabang. Ya. Kita bukan cabang dari Bandung, tapi direstui oleh yang pemilik memakai nama Batak Tektona. Itu cerita singkat dari sejarah berdirinya Batak Tektona tadi ya, Om Ameng. 2012 itu bulan Maret, tanggal 25 Maret, disitulah resminya kami membuka namanya klub Batak Tektona dengan akte notaris Ferdi Haryanto masa. Ya. Di situ kita lengkapin surat nyewa. Ya. 2012 Batak Tektona lanjut. Berarti disitulah momentumnya secara resmi legalitas badan hukumnya juga dibuat ya. Baik. Cukup menarik dan sering cerita warung serikat ya, Om Ameng. Nah, selanjutnya tadi Om Ameng sudah menceritakan begitulah historis sejarah ya. Muncul Batak Tektona di Kota Batam. Nah, saya ingin menanyakan lagi kan, Om Ameng. Kalau di luar sana kan, ini saya kira pikir awalnya Batak Tektona ini semacam kalau di sepak bola sebetulnya akademi bola voli ya. Karena yang saya ikuti pemain-pemainnya itu dari anak-anak muda berbakat di voli yang dilatih, dicetak, sehingga diorbitkan. Itu yang saya ikuti, yang saya pernah dengar. Ya. Nah, ternyata bukan ya, pemainnya. Bukan sebuah diklat, bukan ya. Tetapi pro. Cuma banyak pemain muda yang dilatih di beberapa. Baik, cukup menarik lah informasinya. Nah, dengan sepak terjang dan eksistensi dari Batak Tektona yang sekian tahun sudah eksis Kota Batak tahun 2012 ya. Ya, 2012. Prestasi apa aja nih? Boleh mungkin yang spektakuler mungkin paling tidak diinformasikan. Ya. Oke, terlupa tadi. Kita 5 berdiri tadi. Oh ya. Ada sekretarisnya. Ya. Lupanya. Saya lupa satu tadi. Pak Jepi Chandra. Oke, Sekretaris kita. Pak CP BPSI. BPPS. Ya. Itu juga sudah bergabung di Kita Batak Tektona dari tahun 2012. 2012. Luar biasa. Yang lebih Tadi prestasi. Oke. Prestasi yang sudah diukir dan diraih. Alhamdulillah semenjak kita berdiri 2012. Ya. Itu prestasi yang kita dapat banyak sekali ya. Yaitu Wali Kota Cup Wali Kota Batam. Batam. Wali Kota Cup Batam pun tiga
tahun betul-betul. 3 tahun berturut-turut kita yang putra putri. Wah, Itu baru berdiri itu. Terus kalau yang ke event ke daerahnya, yang itu Popda, Ya. Popwil, Ya. Porpro itu rata-rata anak kita. Rata-rata anak bedaan Batam Tektoral yang main pentas di pool. ya jadi Om Amin. Berarti yang barusan tadi disampaikan ada prestasi juga di event-event Popda atau event ya, Ya, Popda juga. Berarti ini prestasi secara pembinaan atletnya. ya, Tadi yang Om Amin sampaikan sebelumnya secara tim ya, ya. klubnya. Oh, berarti ini prestasi secara pembinaan Tim. atlet. Ya, itu. Oke. Nah, kalau yang menuju lagi ke daerah ini, yaitu wali kota antar klub. Ya. Rata-rata antar klub di rata-rata itu pada sektor prestasinya kita yang Sampai saat ini. sampai saat ini. Terus lagi melebar ke kalau mewakili multi event itu ya Porpro, Porwil, dan sebagainya itu rata-rata Atlet kita, berarti kita. Terus ya Kejurnas. Ya. Nah, Kejurnas baru-baru pulang baru-baru ini dari Lampung ya, kita ikut Kejurnas di Provinsi Lampung. Oke. Putra putri Kita juara. enggak Oh, itu besar nasional. Iya. Tapi alhamdulillah putra bisa masuk sampai 8 besar sejarah ini 8 besar nasional. nasional. Wah, tapi luar biasa itu loh, karena levelnya nasional. Dan saya ingin menanyakan, untuk pemain berarti bukan kelompok umur di Jurnas mereka. Kejurnas U19. Oh, kelompok umur juga. U19. Baik. Nah, itu tergabung dari itu ada klub Natuna Tektoral. Oh, ada juga. Ada Oh, sudah ada. Tunas yang di Lingga ya. Ada juga. Liga Tektoral juga. Bukan, Oh, bukan Liga Tunas namanya. Tunas. Tunas muda kalau nggak salah itu. Oke. Itu kita tergabung di situ. Nah, persiapannya hanya 3 hari Jurnas itu. Tapi kita bisa mengirimkan Begini putra putri itu di kita. Wah, Ini jelas. luar biasa. Nah, itu tiap tahun kita itu. Ya. Pasti Pak Yudi bertanya, dari mana sih ini? Iya juga. Betul. Kan putra putri. Yang duitnya alhamdulillah dari langit. Dari lagi. Tahu dari mana Pokoknya ada. Ada. Tentu disupport dari orang tua murid ya. Iya. Orang tua murid, teman-teman apa namanya yang pencinta bola voli yang diada donatur namanya prestasinya. Jadi seperti event di Jurnas itu yang tadi Om sampaikan, berarti swadaya yang diupayakan dari Pengurus ya, pengurus dan teman-teman. baik. Jadi beberapa cerita tentang prestasi yang bisa disampaikan oleh Om. Nah, sebelum ke pertanyaan yang sudah saya persiapkan ini Om, terkait penjelasan tadi, terpikir sempat juga mendengar apakah itu adalah menjadi prestasi juga, apakah benar ya itu saja. Atlet-atlet Batak Tektoral itu sudah ada yang muncul di level nasional, apakah benar itu Pak? Ya, alhamdulillah. Yang dibina oleh Batak Tektoral? Betul. Itu termasuk Hernanda Zulfi ya. Yang atlet sih Ya, sini Hernanda Zulfi itu pertama kali latihan di Batak Tektoral. munculnya, lahirnya Akhirnya di poli. di Korea. Karena tinggi badan, Ya. akhirnya kita tidak bisa melanjutkan yang namanya prestasi lebih tinggi. Ya. Waktu itu kita fasilitas kita nggak Terbatas juga. terbatas untuk menyiapkan anak muda Oke. yang prestasi. Nah, sendiri waktu Pak Julius lah yang memberi jalan untuk dititipkan ke Indomaret Hernanda Zulfi Klub nasional dan berkembanglah. Tapi balik lagi kemarin awal kemunculan dan terjunnya dia di dunia voli Ya. bersama Ada- dengan luar biasa. ada David Latama Pernah ya. Terus anak saya sendiri Oh, pernah mewakili putra putri. putra. Oh, putra. David sama Fikri ini pernah mewakili mahasiswa
se-Asia di Myanmar. Berarti timnas mahasiswa Iya, luar biasa. yang baru ini lagi Dimas. Timnas. Dimas ada Dimas Setiawan. Itu dari Sapoli, kita juga dari Kota Tektonik. Prestasinya sekarang ikut ada klub Sumun Barat, Nasional, klub Liga Poli Nasional, Proliga. Proliga ya. Jadi itu berhasil. Nah, prestasi yang lainnya selain prestasi olahraga, mereka juga ada kerja. Yang masuk polisi, Oke. banyak yang kerja di bank sudah ada. Rata-rata ada yang kemarin baru di sini angkatan laut. Tapi lewat prestasi polinya bisa direkrut jadi abdi negara. Abdi negara. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kemarin itu mungkin sekilas prestasi ya. Nah, selanjutnya masih kita mau bahas banget tektokan. Saya nggak tahu ya. Pastinya yang saja Om Amek kan masih konsisten eksis di situ. Dengan beberapa kegiatan yang sudah dijelaskan, diceritakan. Nah, ke depan Batam Tektona ini apa ini target? Mau ngapain ini ke depan ini dengan masih eksisnya pembinaan di klub Batam Tektona ini? Apa kira-kira ini diraih ke depan ini? Ya, sosial itu. Untuk kedepannya, kami Batam Tektona ingin lebih ke jenjang yang lebih berikutnya, yaitu setelah kejurnas ada lagi voli, Liga Voli Nasional. Itu yang belum tercapai. Dan menjadi target ke depan. Menjadi target kami untuk mengikuti voli. Kita juga ikut di voli, tapi waktu itu kita tergabung dari Batam Electric PLN. Itu tergabung dengan pusat, yaitu ada Jawa Timur, ada Manado, ada Batam, ada Bandung, itu tergabung di voli. Nah, sekarang kita akan berpisah berdiri sendiri dengan Batam Tektona. Bendera Batam Tektonanya. Jadi sudah pernah, tapi bukan bendera. Bukan bendera. Nah, target ke depan pembinaan ini sekaligus juga atlet dan juga bendera klubnya juga sebagai warga level Liga Voli Nasional. Luar biasa. Insya Allah 2025 ini. Dan pastinya pembinaan terus berjalan ya. Oke. Kita tanya satu dulu nih, karena ini ada titipan pertanyaan ini. Batam Tektona itu, ya, saya kenal, saya bilang sahabat saya itu, Amin saya bilang ya. Tapi mungkin bisa Amin sendiri menyampaikan langsung, sangat-sangat mungkin orang tua atau anaknya juga merasa ingin mengembangkan saran-sarannya seperti apa? Baik, ya, sangat ingin bergabung ke Batam Tektona, yaitu pasti tinggi badan ya. Oke. Poli itu kan identik dengan tinggi badan. Sama dengan basket akhirnya. Kalau putra itu kita kalau masih usia ini mungkin di atas 170 ya. Usia di Inggris SD. Dari SD SMP lah. SMP aja. Kalau yang masih di bawah itu Kira-kira bebas mau tinggi berapa aja belum ditentukan standarnya. Ya. Tapi kalau remaja yuk harus di atas minimal 170 yang putra. Kalau putri 150 ke atas. Putri ya. Gitu. Kalau yang sudah di SMA rata-rata minimal tinggi badan 185, 180. Nah 180-an itu kita susah jadi di Batam. Susah. 180 yang ditargetkan putri 175 itu susah. Itu pun kita harus roadshow ya. Dulu pernah kami lakukan roadshow ke sekolah-sekolah mencari bibit itu tahun 2012 2016an itu kita ada roadshow cari ke SD, ke sekolah SD dari SMA, ada yang memantau bahkan atau apa ini memantau itu yang tinggi badan bukan bakar ya, karena kita susah ini postur tadi. Kalau kita pokoknya ke mau prestasi yang lebih tinggi kalau di bawah 170 ya betul sudah bisa kita prediksi persaingan ya. Jadi begini
ini sangat lagi dibahaskan tentang dari saran-sarannya. Memang ya saya memaklumi mungkin lebih dari olahraga lain sepak bola, yang lainnya, apa namanya, bulu tangkis, atau tapi kalau bicara ya kita memang pasti sepakat ya, voli, basket mau tidak mau postur tubuh, tinggi badan menjadi persyaratan yang mutlak. Iya. Nah, kita harus terima itu, bukan diskriminasi, bukan yang penting. Nah, maksud saya, oke, tinggi badannya atau orang tua melihat anak posturnya punya potensi, ya. Atau anak juga punya minat, ya. Nah, tetapi postur tidak mendukung. Nah, ini kira-kira gimana ini, Om Mamek? Nah, kalau postur tubuh itu dia bisa mendukung, kan ada 2 kategori. Ya. Dia bisa jadi DBO. Oh, iya, tidak teknisnya. Kalau yang mengatur ke spiker dan pusat gitu Pak. Postur Postur tidak bisa ditahu awal. Iya. Kalau dia posturnya agak rendah, ya mungkin kita Saya sering pelatih. Coach ya, ini loh. Postur tidak maksimal. Ya. Mainnya bagus. Ya. Libero. Solusinya. Kalau mau prestasi yang mau jadi tip utama apa nih? Spikernya kalau tinggi dengan orang yang lebih tinggi. Baik urusan menyemes bola, maupun bola, Ya. sama saja. Baik. Jadi intinya tinggi badan. Iya. Setelah itu tinggi badan ada potensi. Berarti langsung mendaftar gitu. Ya, kita rekrut yaitu dengan syaratnya mengisi formulir yang ada di kita, berusaha lulus kelantan habis itu, Oke. yaitu 1 kakak, Ya. aku keluarga, Oke. Administrasi ya. ya registrasinya, STTB-nya, kartu ijazah, Iya. akte tanggal lahir, Oke. kalau yang belajar nggak belajar. Hanya itu yang persyaratan. Bergabung mendaftar pengurus. Iya, Dan berarti di kalau tempat kita Marselia. Marselia apa Marselia? Baik, di kopi. Itu mungkin persyaratan sudah saya pikir sudah dijawab langsung sama orangnya, sama Mamek. Salah satu pendiri juga dan juga ada tip kepelatihan. Iya. Ya, biasa. Baik, terakhir ini untuk penutup podcast kita kali ini. Closing statementnya dari Om Mamek terkait pembinaan bola voli di GP khususnya Batam. Silakan. Ya, saya berharap ya dengan podcast ini saya terima kasih Pak Indi. Siap. Saya diundang sebagai narasumber. Iya. Abang. So, ini yang berbapak loh di Kota Batam. Kita bicara kayak di Batam. Iya. Iya. Nah, kita akan persiapkan atlet. Ya, kami pribadi dan kelembagaan sektoral juga memantau atau melihat atlet-atlet binaan ini bukan hanya di sini saja. Tentu kan kita akan mengambil kesempatan di jenjang luar, yaitu nasional. Nah, kalau umpamanya di daerah sana ada pemain-pemain yang bagus, kita pantau bisa dititipkan. Selain lagi Batam Tektoral, kalau memang teman-teman di luar sana punya jalur khusus, sana lebih bagus. Kalau nggak ada, Batam Tektoral juga akan membantu mengorbankan. Kami juga akan membantu mengorbitkan, yaitu dengan cara tadi itu. Ada kejurnas, ada yang cari ya ambil. Mudah-mudahan pantau ya. Nah, niat saya pribadi dengan tunjuknya Batam Tektoral tadi supaya anak-anak Batam khususnya umumnya Henry terpantau di pusat oleh klub-klub besar. Oh, ini ada nih di Batam. Walaupun dia bukan anak Batam Tektoral, tapi kita sudah membantu. Super masuk timnas. Nah, ya, aku lagi Seperti siapa tadi Om? enak Lagi bidang timnas. Itu. Ada lagi atau sudah cukup? Oh iya, tempat di luar sana pengen tahu juga lapangan voli yang kita berlatih itu lapangan Marselia. Marselia, Batam Center ya Om? Depan HU. Depan HU masuk ke Blok D. Oh, bukan di pinggir jalan ya? Bukan, masuk ke dalam di Blok D. Di Blok D. Nah, didukung lah semua Pak RT. Oh, perangkat keluarga. Alhamdulillah kita lapangan Marselia mensupport lah. Mendukung kegiatan pembinaan. Dan lagi lingkungan Marselia sendiri, anak-anaknya banyak yang ikut latihan. Oh, luar biasa. Itu. Tapi mungkin dari sisi PBBS dan Bipres memberikan informasi lah ke kami juga kan. Ya. Artinya
barangkali ada adik-adik kita yang muda-muda ingin terjun di olahraga voli, menekuni, itulah yang tadi klub bola voli di Batam yang aktif Ya. membina dengan informasi tentang Kombes ini. Betul. Baik, dan Saat ini juga kita ini melakukan pelaksanaan invitasi bola voli ya. pelajar. Oh ya, informasi kan Om. Ya, invitasi yang sudah langsung ini. Ya. Ya, Desember lalu penggagasnya adalah Legetawon. Penggagas event ini. Invitasi yaitu Legetawon. Yang sekarang kali ini kita laksanakan adalah Batam Tektoral yang kedua. Invitasi yang kedua antar pelajar yang sedang berlangsung di Pasir Kopi. Putra dan putri, ayo mari kita nonton. Sore nanti ada ya. Sore nanti ada. Sore ini hari Selasa 28. Ya, besok libur Ya. dan tanggal 30 kita mulai sampai tanggal 8 Februari. Besok ada yang libur dan sore hari ini tanggal 28 ada yang Ada. Oke, baik. Terima kasih informasi Om Bisa. Saya rasa itu mungkin Om Ameng, selaku pelaku penggiat olahraga voli yang terundang ini atau semuanya yang luar biasa cerita-ceritanya Om Ameng. Jadi ini juga konservasi informasi dan inspirasi barangkali bagi semuanya pecinta bola voli dan masyarakat Batam yang juga butuh informasi tentang Tektonak tadi dan juga informasi terkait bola voli. Baik, Om Ameng, terima kasih atas bincang-bincang cakap-cakapnya tentang bola voli. Bagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, atas jemputan kita di podcast kali ini. Saya rasa itu saja sebagai pantun penutup akhir podcast kita hari ini. Jika dia pergi mencukur bisa, pergi mencukur ke kedai gonya. Podcast kita telah berusai. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan salam olahraga. Jangan. Jangan ya.